Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini di kelas 5A, pelajaran aksara Arab Melayu. Bapak bercerita, kau menyimak sambil menulis boleh. Yang kau rasa penting nanti kau tulis. Ya. Seputar ceritanya atau judulnya tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Puasa Ramadan adalah kewajiban bagi umat seperti bunyi surat ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Nah, yang mau kita ceritakan di pelajaran kita ini adalah tradisi atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang atau umat Islam di Indonesia itu dalam rangka menyambut bulan puasa Ramadan. Tidak ada dasar hukumnya dalam Al-Quran, tidak ada disuruh. Tapi karena sesuatu ini dianggap baik, hal ini dianggap baik, maka tidak dilarang. Apa-apa saja kebiasaan-kebiasaan yang sudah dikerjakan umat Islam menyambut bulan puasa. Misalnya kalau di Sumatera Utara atau di daerah-daerah tertentu ada namanya marpangir. Apa? Marpangir. Diambillah pucuk-pucuk daun ya yang biasanya dijadikan bumbu-bumbu, daunnya diambil. Misalnya daun jeruk, daun lengkuas, daun serai, ya, atau lebih praktisnya sudah ada dijual di pasar, di pajak, ya kan? Udah diikat-ikat, dibeli 5.000 3 biji misalnya. Itu dibeli sama orang tua, direbus, lalu dimandikan untuk seluruh anggota keluarga. Misalnya diambil kukusan dandang yang gede, ya kan, direbus. Malam menjelang sholat tarawih, semua anak-anak satu rumah mandi pangir, ya kan, enak nggak? Setelah mandi itu badan kita terasa segar, harum, wangi, sampai besok paginya masih wangi, ya kan? Kita pun semangat, ramai-ramai pergi taraweh, ya kan? Nah, ada lagi tradisi yang lain, misalnya di daerah Tapanuli Selatan. Di sana ada sungai besar, sungai yang agak besar. Orang kampung ramai-ramai mandi ke sungai, bawa jeruk. Itu marpangir juga namanya, ya kan? Badannya dilumuri sama jeruk purut, ya. Dan ada juga yang bawa air hangat dari rumah, nanti pas mandi disiram di kepalanya keramas. Mandi keramas pakai jeruk, macam-macam. Nah, itu tadi marpangir dan mandi air hangat dan mandi ke sungai. Ada lagi kebiasaan yang sangat viral, punggahan, ya kan? Punggahan. Kemarin di sekolah kita sambil melaksanakan peringatan Isra Mi'raj menyambut bulan suci Ramadan, makan bersama.
Makan bersama ini kalau di kampung-kampung dibilang ayo punggahan, semua bawa bontot masing-masing berduyun-duyun ke masjid. Ya, kalau di kampung tertentu karena masjidnya kecil, maka mereka berjejer di pinggir jalan, dikembangkan tikar, diletakkan bontotnya. Biasanya sudah ada panitia. Kita bawa bontot kita, ya kan? Kita kasih sama panitianya. Ada yang bawa ayam bakar, ada yang bawa rendang, ada yang bawa ikan sambal, dikasih semua sama panitia. Ada yang bawa telur goreng, telur dadar, ada yang bawa ikan asin, ada yang bawa belacan, ada yang bawa jengkol rendang, macam-macam. Syukur-syukur kita dapat yang bagus, ya kan? Ada orang yang bawa, misalnya bawa ayam bakar, terakhir dia cuma dapat ikan kresek sama peyek, ya kan? Ada yang bawa ikan asin, malah dia dapat paha ayam. Suasana itu sangat bergembira sekali, sangat menyenangkan sekali dalam rangka menyemarakan menyambut bulan puasa Ramadan. Itu nggak ada dalam Al-Quran, nggak ada juga dalam Sunnah Rasul. Tapi itu adalah tradisi yang sudah berjalan sejak lama, sejak Islam ada di Indonesia, di Nusantara ini. Tradisi punggahan biasanya itu yang lebih ramai itu di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ada yang panjangnya sampai 500 meter duduk bersama makan di situ. Sampai dibagi berapa kelompok panitianya, ya. Siapa yang sudah punggahan di masjid dekat rumahnya? Udah punggahan. Siapa yang belum? Siapa yang akan punggahan di masjid dekat rumahnya? Kan belum. Mungkin dua hari ini ada punggahan, ya kan? Kalau ada punggahan di masjid dekat rumah kalian bawalah bontot, ya kan? Kasih sama panitia 5 bungkus nasi, 2 bungkus boleh, sebungkus boleh. Tak bawa pun nggak apa-apa, yang penting datang ke situ rame-rame. Nanti ada siraman rohani, ya kan? Ada dakwah tabligh, selawatan. Itu udah pada duduk bersila, anak-anak hilir mudik, yang bapak-bapak sebelah sini, yang ibu-ibu sebelah sana. Suasananya cukup gembira. Itu tidak ada dasar hukumnya di dalam Al-Quran maupun tetapi karena sifatnya baik untuk memperkokoh silaturahim. Tahu silaturahim? Silaturahmi, tali persaudaraan, maka dibuatlah itu untuk memperkuat tali persaudaraan. Setelah itu apa yang mereka lakukan? Mereka saling memaafkan, hatinya bersih, plong, karena kita besok akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka saling bermaaf supaya tidak ada dosa yang mengganjal hati kita, supaya waktu menjalankan puasa itu hati kita menjadi ayem. Misalnya bapak ini kan selalu suaranya keras gitu, ya kan? Anak-anak pada ketakutan. Nah, sekarang bapak minta maaf ya Bapak Maklen ya. Supaya kita saling memaafkan. Dan bapak memaafkan kalian kok. Kalian nggak ada yang salah. Bapak hanya mau anak-anak bapak ini semua jadi anak yang soleh dan solehah. Jadi anak cerdas dan pintar. Jadi anak yang juara di sekolah, juara di madrasah. Pokoknya semua anak murid bapak semua jadi juara. Tampil, jangan malu tampil di tengah-tengah masyarakat, ya. Kalau ada lomba pengajian ikut, ada lomba, nanti bulan puasa ada tadarusan, anak Min Medan harus punya peran penting, harus pegang peran.
yang memimpin tadarusan di masjid, yang tidak ribut. Itu anak min. Baik kali dia lah. Siapa itu? Itu namanya Nisa. Dia sekolah di mana? Di min. Kelas berapa? Kelas 5. Yang itu namanya siapa? Itu Wildan. Memang Wildan anak ustadz, ya baiklah dia. Enggak soal itu. Dia kan sekolahnya di min. Dibahas orang kita hal-hal yang positif. Dibahas orang kita hal-hal yang menyenangkan. Lalu waktu sholat paling tertib. Jadi contoh sama anak yang sebaya kita yang tidak sekolah di min. Ya kan? Kalau yang sekolah di luar min, SD misalnya, entah SD mana dia sekolah, begitu imamnya waladhdallin belum siap, dia udah duluan amin. Lantas waktu sholat tarawih, Bana malaikal ma'bud, dia pula paling ribut, paling sibuk. Oh ya kan? Lempar-lempar peci, lempar-lempar sejadah. Itu jangan pernah kamu laku. Malu kita, namanya kita sekolah di min. Sudah kitalah yang menjadi contoh di tengah-tengah pergaulan sehari-hari. Dipuji orang itu ayahnya ustadz loh. Itu ayahnya pegawai, tapi anaknya semua soleha. Baik. Di masjid nggak pernah ribut. Ngambil air wudhu bagus-bagus, ini enggak ada ambil air wudhu dia, dibasahinya telukungnya, dilempar sama kawannya, akhirnya kawannya basah. Iya kan? Nggak boleh. Kita harus jadi supaya kau di mana sekolah? Kami di min. Baik-baik ya kalau sekolah di min. Iyalah, orang kami diajarin akidah akhlak, diajarin fikih, diajarin Quran hadis. Banyak pelajaran agama kami. Orang akan mencontoh dalam hal-hal yang positif. Oke. Puasa Ramadan hanya kita yang tahu dengan Allah. Betul nggak? Hanya kita yang tahu dengan Allah. Selebihnya nggak tahu. Tahu lah Pak, Mama dan Ayah kan tahu. Kan kita sama makan sahur. Tidak tahu. Ada kasus loh, Jaki. Waktu makan sahur, ayam goreng masuk, ikan bakar masuk, tumpuk di piringnya sampai sebegini waktu makan sahur. Udah ngaji-ngaji nak, udahi makannya. Belum mah, sedikit lagi mah. Tak habis, azan di masjid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia belum siap makan, coba. Cemana puasanya itu? Puasanya cemana, Wildan? Batal lah. Udah, dirondoinya lagi. Lauknya tadi yang belum habis ke lemari, dibawanya ke kamarnya. Rap dirondoinya. Nah, ayo nak, sholat subuh nak. Duluan mak. Mamanya udah pergi sama papanya ke masjid sholat subuh. Dia masih di rumah. Ketiduran karena dipegangnya handphone. Rap, tidur. Pulang mamanya sama ayahnya dari masjid. Apanya abang nih? Dibangun nih, kok nggak sholat subuh? Lemas sekali, ngantuk kali, berbohong aja kerjanya. Udah, belum lagi jam 10, jam 11, ya kan? Udah pergi dia ke kamar, dihajarnya lagi balik sisa sahurnya itu. Puasa itu. Mamanya tahu, ayahnya tahu. Menurut ayahnya dia puasa, menurut mamanya dia puasa, tapi menurut Allah dia berdusta. Tapi kalau anak min kan nggak seperti itu ya. Kita dari TK padahal sudah ada yang puasa ya. Dari TK sudah mulai puasa, ikut sahur. Anak bapak itu dari TK ikut puasa. Dilarang pun tetap puasa. Dua anak bapak puasa, masih TK. Padahal anak TK belum wajib ya kan. Kita puasa itu diwajibkan kepada orang-orang yang udah nggak ada koma-komaan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang berarti kalau tak berpuasa dia
sama saja dia bukan orang yang Oh gitu dia. Oke? Kita saling maafkanlah kesalahan teman Anda, teman kamu. Mungkin hatimu jengkel waktu kau minjam stipu nggak kasih. Jengkel kali lah aku nengok si April nih. Hari itu aku pinjam stipunya. Jijik kali lah aku lah. Kau minta maaf sama si April. April, kemarin aku jengkel kali nengok kau. Maafin aku ya. Itu salah. Tak maaf, beranilah gentleman. Gitu Wildan. Ya kan? Lalu kalau dia tidak mau memaafkan, kita sudah terlepas dari dosa. Orang yang tidak mau memaafkan, tapi kita sudah minta maaf, kita sudah terlepas dari Minta maaf ya saya ya. Hari itu waktu di tangga tuh jegal kau jatuh ya, sampai ompong gigitmu ya. Maafkanlah aku ya. Betul nggak? Supaya puasanya berjalan khusyuk. Oke. Apa yang Bapak ceritakan? Demikian penjelasan Bapak tentang tradisi menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita dapat berjalan sesuai dengan bunyi Al-Quran, menjadi orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.